لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree, give your shade to all who seek. May your roots run true and deep, take your strength from Al-Habib. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah, bahagia sekali dan tentu gak bersyukur pada Allah Al-Fakir bisa kembali menjumpai para pemirsa di Jumat sore yang penuh berkah ini di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 370. Ada satu topik menarik yang akan sama-sama kita kupas dari berbagai persoalan. Kita ambil satu persoalan dan bagaimana sudut pandangan Islam memotret persoalan itu supaya kita memahami bagaimana hakikat hukum dari fakta yang akan sama-sama kita bahas. Kami berharap para pemirsa semuanya terus semangat dan istiqomah tentunya, khususnya di dalam berjuang demi tegaknya kehidupan Islam. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, berikan komentar yang positif. Jangan lupa juga di-share ya. Baik para pemirsa, Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 370, kita akan berbincang tentang pajak. Jadi topik kita hari ini adalah haram memalak rakyat dengan berbagai aneka pajak. Kalau kita berbicara pajak di negara kapitalis tentu sangat akrab di sekitar kita, bahkan setiap hari ketika kita melakukan satu aktivitas tidak bisa dilepaskan dari pajak. Di tahun yang di pemerintahan yang lalu masih Menteri Keuangannya sama di periode yang sekarang gitu ya. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tepatnya di 19 Maret ya 2024 pada saat rapat kerja dengan Komisi 9 di gedung DPR RI kembali seakan-akan sudah bisa menetapkan dan memprediksi bahwa adanya kepastian kenaikan PPN 12% di pemerintahan baru yang akan datang. Ya, pemerintahan baru yang akan datang dipastikan akan kenaikan 12%. Artinya memang Sri Mulyani tahu bagaimana rumusan-rumusan ekonomi dan bagaimana kondisi platform ekonomi Indonesia, sehingga mau tidak mau pajak ini harus dinaikkan gitu ya. Dan benar kan, keputusan pemerintah setelah terpilih pemimpin presiden yang baru dan Bu Sri Mulyani ini kembali terpilih menjadi Menteri Keuangan, ditekaskan bahwa pemerintah tetap akan memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai Januari 2025. Dan tentu hal ini tidak sepi dari yang namanya kritik. Berbagai macam kritikan pun muncul dan sampai sekarang pun di tengah-tengah isu judi online yang masih panas itu juga belum selesai, ditambah lagi dengan rencana kenaikan pajak PPN 12%. Ini nambah pusing ini ya kondisi, terutama adalah rakyat kita. Pasalnya kenapa dalam kondisi ekonomi sekarang ini jujur kita masih sangat berat. Kita ini belum bangkit dari sisi ekonomi kita. Di mana kebijakan ini, kenaikan PPN 12% ini tentu sangat membebani masyarakat. Semakin menambah beban bagi masyarakat. Sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini terjadi satu perlambatan ekonomi global yang menyebabkan munculnya tragedi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran. Di Indonesia, menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang Januari sampai Agustus 2024 saja, itu sudah terdapat 46.240 pekerja itu sudah di PHK. Artinya mereka dirumahkan dan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu tentu berimbas kepada ekonomi masyarakat, khususnya dari 46.240 pekerja yang di PHK. Mungkin ini yang tercatat, tentu bagi yang nggak tercatat angkanya bisa lebih ya. Dan selain itu, maka memunculkan dari fenomena ekonomi yang seperti ini, gejolak ekonomi ini, terjadilah apa yang disebut penurunan daya beli masyarakat, apalagi di dalam beberapa bulan terakhir ini, sebagaimana juga
beritakan di berbagai macam media mainstream terjadi penurunan daya beli masyarakat yang artinya masyarakat ini daya belinya rendah, berarti ada fenomena penurunan kualitas hidup mereka, atau bisa kita katakan angka kemiskinan tentu akan semakin meningkat. Baik, dari situlah kita akan membahas masuk dalam pembahasan boleh tidak wakafah. Kita masuk di chapter yang pertama. Tentu kebijakan ini dalam perspektif Islam itu adalah kebijakan yang zalim. Sebab sudah menjadi rumusan baku di dalam sistem kapitalisme, pajak ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran akibat sistem ekonomi yang berbasis kepada utang. Akibatnya dari ini semua, rakyat terus dipalak melalui berbagai pungutan pajak, termasuk PPN yang bersifat regresif, yakni membebani semua kalangan. Semuanya terkena dampaknya, termasuk golongan berpenghasilan rendah. Hal ini pun dilakukan secara terus-menerus, secara masif. Tentu, pemirsa, kebijakan pajak ini apalagi di tengah kesulitan rakyat, betul-betul merupakan kebijakan yang sangat zalim. Kezaliman khususnya terkait harta, apalagi yang dilakukan oleh penguasa terhadap ratusan juta rakyatnya, jelas ini merupakan haram di dalam Islam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan berkaitan dengan ayat ini bahwa ayat ini melarang segala bentuk kezaliman dan perampasan hak milik atau harta, apalagi dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Jadi sangat jelas ya, haram melarang segala bentuk kezaliman dan perampasan harta. Beliau Ibnu Katsir rahimahullah taala memberikan catatan, apalagi dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Kita masih mengingatkan terus-menerus ya, dalam pertemuan ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyampaikan, ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang telah Allah beri amanah untuk mengurus urusan rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan memperdaya rakyatnya, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga peringatan dari Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga pemungut pajak atau cukai. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Nah pemirsa, selain itu dalam ajaran Islam, penguasa ini posisinya itu sangat mulia. Posisinya adalah pelayan, pengurus rakyat. Ya, sebagai pengurus rakyat tentu tidak pantas memalak rakyatnya dengan aneka pajak. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau kepala negara itu adalah pengurus rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sangat jelas sekali kita integrasikan kebijakan kenaikan pajak PPN 12% dalam berbagai macam analisanya itu merupakan kebijakan yang zalim. Ketika sudah menyatakan zalim ya berarti ini hati-hati, waspada, memiliki dampak besar di akhirat kelak. Semoga ini memberikan satu nasihat ya. Tolong diperhatikan. Ini berkali-kali kita sampaikan. Baik, kita masuk chapter yang kedua. Lantas bagaimana konsep Islam ini, konsep membangun negara itu tanpa pajak? Memang bisa membangun negara tanpa pajak? Jawabannya bisa. Ya, solusi untuk
mengatasi kezaliman pajak ini harus kembali kepada syariat Islam. Lah ini syaratnya harus diatur pengelolaan ekonomi, khususnya pengelolaan ekonomi negara ini kembali kepada syariat Islam. Di dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah Islam yang menerapkan Islam secara kafah, perekonomian negara pun diatur dengan hukum-hukum Islam, termasuk di dalamnya pengelolaan APBN, baik terkait dengan pemasukan maupun pengeluarannya. Kita bisa melihat bagaimana Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab beliau Al-Amwal fi Daulatil Khilafah, beliau mengatakan terkait pemasukan dalam APBN Khilafah Islam ada 12 kategori. Di antara pemasukannya yaitu dari harta rampasan perang, yaitu ada al-anfal, ghanimah, fa'i, dan khumus. Berikutnya adalah pungutan dari tanah kharaj, pungutan dari non-muslim atau harta non-muslim yang tunduk kepada Daulah Islamiyah sebagai warga negara, dipungut namanya jizyah. Berikutnya harta milik umum, kemudian harta milik negara, harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri atau ausur, dan harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan cara yang haram. Berikutnya ada zakat dan sebagainya. Jadi di dalam Islam itu sangat rinci ya, bagaimana pemasukan harta-harta yang masuk ke dalam baitul mal atau kas negara. Nah, dari penjelasan tersebut kita ingin sampaikan sekali lagi bahwa salah satu sumber terbesar dari APBN Khilafah Islamiyah itu adalah harta milik umum atau dikenal dengan al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Dan ini yang justru menjadi urat nadi, menjadi tulang punggung ekonomi sebuah negara dalam konteks ini apabila dikelola oleh Khilafah Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu syuraka'u fi thalathin, al-ma'i wal kala'i wan nar." Manusia ini berserikat dalam 3 perkara, yaitu air, padang rumput, dan api atau energi. Itu yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, di dalam hadis yang lain itu juga sama, bahwa sebagaimana yang dituturkan oleh Abiyad bin Hammal radhiyallahu an, disebutkan bahwa Rasulullah SAW ini pernah menarik atau mengambil kembali barang tambang, saat itu adalah tambang garam yang semula sempat beliau berikan kepada sahabat beliau tadi, Abiyad bin Hammal radhiyallahu an. Namun kemudian tindakan beliau ini dilakukan setelah beliau diberitahu oleh para sahabat tentang betapa melimpahnya tambang garam tersebut, atau dikatakan menyerupai al-ma'u al-aidul, ya, al-ma'ul aid, yaitu air yang terus mengalir tanpa henti. Jadi ketika air ini yang defisitnya itu melimpah luar biasa, yang itu mustahil untuk dimiliki secara individual, maka Rasulullah SAW menarik kembali tambang garam yang awalnya diberikan Rasulullah kepada Abiyad bin Hammal, ya, dan itu menjadikan satu argumentasi syar'i, ya, bahwa berkaitan dengan kepemilikan umum. Makanya di dalam kitab sama, masih dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah, Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah ta'ala mengatakan dari kedua hadis sebelumnya kita sebutkan, para ulama itu menyimpulkan bahwa semua sumber daya alam diantaranya adalah tambang yang defisitnya itu melimpah adalah milik umum. Sekali lagi, yang apabila defisitnya itu melimpah, itu semuanya adalah milik umum. Harta milik umum ini wajib dikelola oleh negara, yang semua hasilnya lalu diberikan kepada seluruh rakyat, langsung ataupun tidak langsung. Harta milik umum ini haram diserahkan kepada individu atau swasta, apalagi dikuasai oleh pihak asing sebagaimana yang terjadi selama ini. Nah, bagaimana dalam konteks Indonesia? Di dalam konteks Indonesia, harta milik umum ini dapat memberikan penerimaan besar, ya, jika negara ini
bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi atau nilai tambah komoditas tersebut secara optimal. Kita ambil saja contoh ya, bagaimana minyak mentah ini dapat meningkat nilainya hingga lebih dari 10 sampai 25 kali lipat jika diolah menjadi produk-produk industri petrokimia seperti polietilen yang menjadi bahan baku kemasan, botol, pipa, dan juga kabel. Begitu juga ada biji nikel yang 0,9 sampai 1,8% seharga dengan 30,5 US dollar per ton jika diolah menjadi high purity nikel atau 99,9, maka seharga dengan 24,293 US dollar dapat meningkatkan nilainya menjadi 796 kali lipat apabila diolah tadi. Ini dari biji nikel. Nah, menarik sekali kita akan lihat sebagai contoh ya yang pernah disampaikan oleh seorang ekonom muslim yaitu Muhammad Ishaq di tahun yang baru 2024. Beliau menghitung bagaimana potensi pendapatan negara dari kekayaan sumber daya alam di negeri ini. Ya, kita lihat misalkan dalam tabel, para pemirsa bisa melihat ada minyak tanah. Ya, nanti bisa silahkan dibaca minyak tanah dengan produksi 223,5 juta barrel itu dengan harga yang tertera di situ, maka laba yang diperoleh itu bisa sebesar 183 triliun. Kita fokus saja, mungkin garis besarnya, minyak tanah itu dengan produksi sekian itu bisa menghasilkan laba 183 triliun. Begitu juga dengan gas alam. Dengan produksi sekian, maka laba yang diperoleh adalah 136 triliun. Ini apabila dikelola dengan profesional. Begitu juga batu bara. Ini yang sangat kaya ini batu bara ini ya, dengan produksi 687 juta ton ya, maka laba yang bisa diperoleh itu 2.002 triliun. Sementara itu emas dengan produksi 223,5 juta barel, maka laba yang diperoleh ya sebesar 183 triliun. Dan tembaga, poin yang kelima, dengan produksi 3,3 juta ton, maka laba yang diperoleh 159 triliun. Sementara itu biji nikel yang sudah kita bahas tadi itu, dengan produksi nikel yang setara dengan 1,8 juta ton nikel, maka laba yang diperoleh sebesar 189 triliun. Bagaimana dengan kekayaan hutan? Ya, kekayaan hutan ini pernah dihitung oleh Profesor Dr. Engineering Fahmi Ambar. Beliau itu menghitung semua kekayaan produksi hutan kita menurut dan mengambil data ini dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022, di mana luas hutan di Indonesia mencapai 120,26 juta hektar. Ya, maka di situ berapa yang bisa kita peroleh setiap tahunnya? Ternyata kurang lebih dengan mempertimbangkan deforestasi dan illegal logging, misalkan masih ada sedikit pertimbangan itu, maka memperkirakan ada 1.000 triliun dapat diperoleh setiap tahunnya dari hutan yang kita miliki. Bagaimana juga dengan kelautan, ya? Beliau juga sama menghitungnya dari kelautan dengan luas wilayah Indonesia 75% ini merupakan laut, maka potensi ekonomi berbasis sektor ekonomi kelautan ini luar biasa. Maka terhitung terakhir saja singkat Al-Fakir sampaikan, laba dari sektor kelautan yang masuk ke APBN bisa mencapai 1.040 triliun. Nah, berdasarkan perhitungan atas beberapa sumber penerimaan APBN tersebut, maka potensi pendapatan dari 8 harta milik umum, yaitu batu bara, minyak bumi, minyak mentah, gas emas, tembaga, nikel, hutan, dan laut, dapat diperoleh laba sebesar 5.510 triliun rupiah. Dan ini melebihi kebutuhan APBN kita yang hanya kurang lebih sekitar 3.000 triliun. Masya Allah ya. Masih luar biasa ini ya. Padahal
masih ada 12 sumber pendapatan lain yang juga memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. Nah, dengan itu negara tidak perlu memungut pajak dari rakyat ataupun berutang ke luar negeri. Syaratnya satu, ya, semua itu harus dikelola berdasarkan ketentuan syariah Islam. Nah, dari penjelasan ini, maka sudah waktunya umat dan bangsa ini harus benar-benar kembali kepada syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalam mengelola perekonomian, di antaranya dalam pengelolaan APBN. Selain karena memang ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka menegakkan Islam ini bukanlah sesuatu yang utopia. Jadi bahkan ini merupakan satu kebutuhan yang sangat esensi, merupakan satu jawaban. Dan sejarah telah mencatat bagaimana khilafah Islam selama lebih dari 13 abad berhasil menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya tanpa memalak mereka dengan aneka pajak yang menyengsarakan. Baik, di lembaran terakhir Buletin Dakwah Kafah, lembar hikmah, edisi 370 ini kita diingatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala man dzalama mu'ahadan, aw intaqasahu, aw kallafahu fawqa taqatihi, aw akhadha minhu syai'an bighairi taibin nafsin, fa ana hajib juhu yaumil qiyamah." Jadi siapa saja yang menzalimi seorang yang terikat dengan perjanjian atau muahadah, atau mengurangi haknya, atau membebani di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa ada kerelaan, maka aku akan menjadi lawannya nanti pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Masya Allah. Jadi inilah pemirsa Buletin Dakwah Kafah edisi 370 dengan sangat elegan ya menjelaskan, mendudukkan bahwa keputusan pemerintah untuk tetap memberlakukan kenaikan pajak yang ini sudah dirancang ya. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi kita itu sedang tidak baik-baik saja sehingga harus membutuhkan suntikan dari sektor pajak. Padahal di dalam APBN kita, kalau pemirsa mau lihat, itu sebagian besarnya justru dari pajak. Padahal Indonesia ini mengandung berbagai potensi, terutama sumber daya alam, yang sudah kita sampaikan tadi itu. Bisa sampai 5.000 potensi sumber daya alam, yang itu dalam pandangan Islam merupakan kepemilikan umum, artinya itu semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu bisa sampai mencapai 5.000 lebih triliun. Padahal kebutuhan APBN kita itu kurang lebih 3.000 triliun. Maka dengan ini bukan hanya makan siang gratis yang konon uangnya ini diambil dari hutang. Kita bisa membuat gratis-gratis yang lain. Pendidikan kita, kesehatan kita, kualitas hidup kita, teknologi kita, industri berat kita. Maka kita akan bisa mandiri dengan mengatur pengelolaan ekonomi kita yang seperti ini. Kita harus ingat bahwa yang membebani APBN kita yang sering dijadikan kambing hitam itu adalah subsidi BBM. Padahal kalau kita perhatikan angka dari biaya bunga hutang ya, bunga hutang negara yang jatuh tempo dalam 1 tahun terakhir ini saja itu bisa sampai 500, menyentuh hampir angka 500 triliun. Berarti ini adalah pengelolaan ekonomi ribawi. Dan riba ini sangat jelas haramnya di dalam Islam dan memiliki dampak besar di dalam kehidupan kita. Maka selama paradigma ekonomi ini, siapapun presidennya, saya ingatkan ya, siapapun presidennya, yang kemarin banyak tebar pesona, ya, yang saling unjuk jejak rekam dan sebagainya, selama paradigma berpikir ekonominya masih paradigma ekonomi kapitalisme, sekulerisme, maka selamanya tidak akan bisa membawa Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat. Orang mengatakan Indonesia emas. Ya, mustahil Indonesia akan menjadi negara emas kalau pengelolaan kita masih berbasis pada ekonomi kapitalisme. Yang terjadi bukan emas tetapi lemas gitu ya. Loyo ekonomi kita. Nah, dalam konteks ini kita ingin sekali lagi memberikan nasihat ya.
tidak ada lain bahwa agama ini adalah nasihat. Apalagi ini di hari Jumat yang penuh berkah, tidak ada aktivitas yang mulia kecuali kita bertakarub pada Allah, dan takarub pada Allah yang paling mulia adalah menyampaikan, mengajak untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, semoga Allah bisa mempertemukan kita di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi berikutnya di Jumat sore yang akan datang dalam kondisi yang baik. Jangan lupa kita sama-sama berdoa semoga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami sampaikan jazakumullah khair pada pemirsa dan juga pada kru yang bertugas sehingga bisa mensukseskan Bedah Buletin Dakwah Kafah sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.